Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Husni Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan pada masa dewasa. Nah, pengertian perkembangan pada masa dewasa itu sendiri ialah masa awal dan masa sulit seseorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Pada masa ini, seseorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia. Tahapan perkembangan pada masa usia dewasa, yang pertama itu perkembangan dewasa dini atau awal. Itu berumur sekitar 18 sampai 40 tahun. Yang pertama itu perkembangan fisik motorik. Nah, menurut Harlock, terjadi perubahan fisik berupa penampilan pada usia dewasa akhir. Di antaranya adalah daerah kepala, daerah tubuh, dan daerah persendian. Nah, akibat perubahan fisik yang semakin menua, maka perubahan ini akan sangat berpengaruh terhadap peran dan hubungan dirinya dengan lingkungan. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Kecerdasan dan kemampuan memproses informasi mengalami penurunan, kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Yang selanjutnya adalah pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Itu adalah 3 komponen yang paling berpengaruh dalam fungsi kognitif dari orang-orang dewasa lanjut. Nah, pada saat ini mereka telah memperoleh pendidikan yang lebih baik, pengalaman kerja menekankan pada orientasi kognitif. Sedangkan kesehatan yang buruk berkaitan dengan tes-tes inteligensi pada masa dewasa akhir. Yang selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional pada masa dewasa awal. Nah, untuk perkembangan sosialnya, sebagaimana yang ditekankan oleh Erikson, masa dewasa dini merupakan masa krisis isolasi. Hal ini dikarenakan kegiatan sosial pada masa dewasa dini sering dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Perkembangan bahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini lebih dikuasai dan lebih supel serta mudah berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan untuk perkembangan nilai agama dan moral, ini masa dewasa dini ini selalu memiliki keinginan untuk bisa mengikuti nilai-nilai norma yang berlaku. Begitu pula dengan nilai keagamaan yang memiliki tempat tersendiri di hati orang dewasa. Namun, seringkali dewasa muda belum bisa mengikuti nilai-nilai tersebut secara sempurna. Yang kedua, itu adalah dewasa madya. Nah, pada umumnya dewasa madya ini usia 40-60 tahun dan akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Dan juga biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik dan daya ingat. Nah, perkembangan fisik biasanya terjadi penurunan, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Fungsi organ-organ berjalan sempurna namun mulai mengalami gangguan-gangguan seperti penyakit pada saluran pencernaan, berat badan bertambah, berkurangnya rambut dan beruban, perubahan pada kulit wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keribut, dan perubahan otot. Sedangkan untuk perkembangan bahasa pada masa usia madya ini, keterampilan berbahasa itu lebih sopan, agak bijak, dan lebih dewasa. Untuk perkembangan sosial emosional, itu awal biasanya lebih giat bermasyarakat dan mengenal tetangga, stabilitas emosi sudah seimbang, terkontrol. Sedangkan untuk perkembangan nilai agama dan moral, itu sangat menghargai adat istiadat dan daya tarik ke arah religi mulai terlihat apalagi di usia madya akhir. Kan yang terakhir itu adalah dewasa usia lanjut. Nah, masa ini itu dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai oleh adanya perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut itu menentukan apakah pria atau wanita usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk. Nah, mengenai perkembangan kognitif pada usia tersebut, itu mengalami kemerosotan fungsi kognitif. Pada umumnya memang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyakit kekacauan otak atau karena kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, orang tua sebenarnya sangat membutuhkan
suatu lingkungan perangsang dalam rangka mengasah dan memelihara keterampilan-keterampilan kognitif mereka serta mengantisipasi terjadinya kepikunan. Sedangkan perkembangan sosial emosional pada masa dewasa akhir itu munculnya rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kematian pasangan. Itu merupakan sebagian kecil dari keseluruhan perasaan yang tidak enak yang harus dirasakan oleh usia lanjut. Yang selanjutnya itu adalah perkembangan spiritual. Sebuah penelitian menyatakan bahwa lansia yang lebih dekat dengan agama menunjukkan tingkatan yang tinggi dalam hal kepuasan hidup, harga diri, dan optimisme. Kebutuhan spiritual atau keagamaan itu sangat berperan memberikan ketenangan batiniah, khususnya bagi para lansia. Karena Rasulullah itu bersabda, semua penyakit ada obatnya, kecuali penyakit tua. Sehingga religiusitas atau penghayatan keagamaan besar berpengaruh terhadap taraf kesehatan fisik maupun kesehatan. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.